Alasan mengapa Tama ingin mengadakan ritual leluhur setahun sekali adalah untuk terus memperkuat kesetiaan mereka kepada keluarga Renza melalui frekuensi yang lebih cepat. Dan pada saat yang sama membuat mereka memahami hubungan tuan bawahan antara keluarga Renza dan mereka. Sehingga mereka akan memiliki pikiran kesetiaan di dalam hati mereka, dan kemudian memperkuat kendali keluarga Renza atas mereka. Pada saat ini, seorang pemuda angkat bicara dan berkata, "Saya dapat memahami bahwa upacara pemujaan leluhur diadakan setahun sekali, tetapi mengapa kita harus datang ke Surabaya setiap 3 bulan untuk melaporkan tugas kita?" Tama bertanya secara retoris. "Anda mengambil sumber daya dan menghasilkan uang dari keluarga Renza, dan saya meminta Anda untuk datang ke Surabaya setiap 3 bulan untuk tanya jawab. Apakah Anda punya pendapat lain?" Pemuda itu sibuk berkata, "Keluarga kami sudah lama pindah ke luar negeri, dan secara bertahap mengalihkan fokus bisnis kami selama bertahun-tahun, dan saat ini bisnis yang kami jalankan di luar negeri tidak ada hubungannya dengan keluarga Renza lagi." Tama menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda itu menjawab, "Nama saya Alan Renza." Tama sedikit mengangguk dan berkata, "Bagus. Izinkan saya bertanya, bisnis apa yang dijalankan keluarga Anda di luar negeri sekarang?" Alan sibuk berkata, "Kami memproduksi dan menjual furnitur Indonesia untuk seluruh Eropa, terutama untuk pelanggan Indonesia, dan tempat produksi kami di Rumania." Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa Anda memproduksi furnitur Indonesia di Rumania?" Alan menjawab, "Terutama karena Rumania memiliki produksi kayu yang sangat tinggi dan biaya tenaga kerja mereka relatif murah." Tama bertanya lagi, "Lalu berapa banyak pekerja yang Anda miliki di Rumania? Berapa nilai output tahunannya?" Aaron memikirkannya dan berkata, "Kami memiliki sekitar 10.000 karyawan di sana, dengan hasil tahunan sekitar 2 miliar euro dan laba bersih sekitar 20%. Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Anda memiliki laba bersih 400 juta euro per tahun dari bisnis ini saja." "Ya," Alan berkata, "beberapa tahun yang lalu basis produksi kami masih di Indonesia, dan saya adalah orang yang menyarankan keluarga saya untuk memindahkan basis produksi ke Rumania." Tama bertanya kepadanya, "Basis produksi ditempatkan di Indonesia. Mengapa Anda menyarankan pindah ke Rumania?" Alan menjelaskan dengan bangga, "Awalnya kami memproduksi di Indonesia dan dijual di Eropa. Meskipun biaya logistik jauh lebih tinggi, tetapi karena tenaga kerja domestik relatif murah, sehingga margin keuntungan keseluruhan bahkan sedikit lebih tinggi dari sekarang. Tapi saya punya firasat 5 tahun lalu bahwa UE pasti akan terus menaikkan tarif dan pajak lainnya untuk produk asing di masa depan. Dalam hal ini, produk kami di pasar Eropa akan kehilangan semua keuntungan. Dan kemudian margin keuntungan juga akan menurun secara signifikan. Dan saya benar-benar tidak salah menebak, sejak 3 tahun lalu, UE telah menaikkan tarif furnitur impor, dan sejauh ini telah meningkat setidaknya 40%. Tama mengangguk dan berkata, "Setelah Anda memindahkan bisnis Anda ke sana, Anda akan dapat menghindari kebijakan tarif dari negara-negara asing Eropa, kan?" "Betul sekali," Alan menjelaskan, "ketika kami memindahkan basis produksi kami ke Rumania, kami juga mendaftarkan ulang perusahaan di sana, yang setara dengan mengubah produk kami menjadi produksi barang lokal. Dan karena Rumania juga bergabung dengan Uni Eropa, seluruh pasar Eropa memberikan kebijakan preferensial yang besar untuk produk Rumania, sehingga kami juga secara efektif menikmati manfaat dari preferensi ini. Dengan biaya pajak yang lebih rendah, harga kami bisa lebih rendah, yang juga memungkinkan kami untuk memiliki lebih banyak penjualan, sehingga margin keuntungan secara keseluruhan juga cukup besar, dibandingkan dengan perusahaan lain yang telah memproduksi furnitur Indonesia di dalam negeri dan menjualnya ke Eropa. Masing-masing dari mereka menderita kerugian besar." Tama tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu cukup pandai dalam bisnis." Alan berkata dengan percaya diri, "Itu pasti. Saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Universitas Yale pada usia 20 dan bas saya dalam 2 tahun.
dan saya telah terlibat dalam operasi bisnis keluarga sejak saya berusia 18 tahun. Saya tidak berani mengatakan saya jenius dalam bisnis, tapi saya pasti jauh lebih baik daripada kebanyakan pengusaha yang berbicara di atas kertas. Tama sedikit mengangguk dan tersenyum, berbicara, kalau begitu, maka kamu tidak perlu kembali kali ini, tetap di Indonesia untuk membantuku. Omong-omong, aku juga akan mengujimu untuk melihat apakah kamu adalah apa yang kamu katakan. Begitu kata-kata Tama keluar, tubuh Alan gemetar ketakutan. Alasan mengapa dia mengatakan ini kepada Tama adalah untuk membuatnya mengerti bahwa bisnis keluarganya saat ini tidak bergantung pada keluarga Renza. Dia juga tidak membutuhkan sumber daya atau bantuan dari keluarga Renza, jadi dia tidak perlu datang ke Indonesia setiap 3 bulan untuk memberinya laporan. Tetapi Alan tidak pernah berpikir bahwa setelah mengatakan begitu banyak, Tama akan langsung memintanya untuk tinggal di Indonesia untuk membantunya. Dia langsung menyesali bahwa dia ingin menamparkan dirinya sendiri puluhan kali. Kemudian, dia buru-buru menangis dan berkata, "Tuan Renza, kamu tidak boleh menganggap serius apa yang baru saja aku katakan, karena itu semua adalah pukulanku." Ekspresi Tama lembut saat dia bertanya, "Oh, apakah begitu?" Alan buru-buru menganggukkan kepalanya seperti bawang putih yang ditumbuk. Dan saat ini seorang pria paruh baya di samping Alan, saat ini dengan wajah gugup membuka mulutnya dan berkata, "Tama, aku ayah Alan, Harja Renza, dan ayahmu adalah sepupuku. Anak saya ini terlahir untuk membual, benar-benar botol tidak berdering. Setengah botol bang, bodoh, saya tidak tahu berapa kali saya memarahinya. Biarkan dia di luar tidak membual-membual." Tetapi anak ini tidak mendengarkan. Mengatakan itu, dia dengan cepat membalasnya dengan senyuman dan berkata, "Kamu sekarang adalah kepala keluarga Renza, jangan terlalu ketat dengan anak kecil yang suka menyombongkan diri ini." Tama mengangguk dengan lembut dan berkata, "Oh, berbicara selama setengah hari ternyata semuanya kacau." Harja menamparkan kepala Alan, dengan marah berteriak, "Hal yang buruk, tetap saja jangan terburu-buru untuk meminta maaf kepada kepala keluarga." Alan menerima tamparan, juga tidak bisa melihat setengah sedih, tetapi malah berkata dengan wajah khawatir, "Tuan Renza, itu salahku. Aku seharusnya tidak membual di depanmu. Juga tolong, jangan pernah bertemu mata denganku." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Hei, orang-orang tidak sembrono, siapa yang tidak suka menyombongkan diri ketika mereka masih muda? Hal kecil ini, saya pasti tidak akan memasukkannya ke dalam hati." Alan menghela napas lega dan berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Renza, atas kemurahan hati Anda." "Terima kasih Tuan Renza karena murah hati." Tama mengangguk, lalu menatap Harja lagi dan bertanya, "Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan." Harja buru-buru dan dengan rendah hati berkata, "Kepala keluarga Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, berbicara tentang apapun untuk meminta nasihat. Kami hanya seekor lalat kecil, bagaimana kami bisa berbicara begitu?" Tama tersenyum dan berkata, "Ini masalahnya, aku ingin tahu barusan Alan mengatakan hal-hal ini, apakah itu benar atau salah? Apakah dia benar-benar mengarang untuk saya serangkaian hal yang tidak terjadi sama sekali? Atau apakah dia memaksakan pada kepalanya sendiri hal-hal yang benar-benar terjadi tetapi tidak ada hubungannya dengan dia?" Harja sedikit tersandung, tergagap, dan berkata, Ini bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak terjadi sama sekali." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.